semuanya, di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai satu konsep fisika penting, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Blaise Pascal. Nah, kira-kira siapa sih Blaise Pascal itu? Blaise Pascal adalah ilmuwan asal Prancis yang hidup pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai ahli fisika, matematika, dan juga filsuf. Meskipun usianya masih muda, ia sudah menemukan banyak penemuan di bidang sains dan matematika. Salah satu penemuan terkenalnya yaitu hukum Pascal, yang dimana menjelaskan bagaimana tekanan bekerja dalam zat cair tertutup. Selanjutnya, hukum Pascal yang ditemukan oleh Blaise Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya, jika kita menekan suatu titik dalam zat cair yang berada di dalam ruang tertutup, tekanan itu akan menyebar secara merata ke seluruh bagian cairan tersebut. Bukan hanya satu sisi saja, tetapi ke semua arah dengan besar tekanan yang sama besar. Kita akan bahas mengenai bagaimana rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal dapat dituliskan sebagai P1 sama dengan P2, yang artinya tekanan pada titik pertama sama dengan tekanan pada titik kedua di dalam zat cair tertutup. Jika kita uraikan lebih lanjut, tekanan atau P adalah hasil pembagian antara gaya yaitu F dengan luas penampang yaitu A. Maka, rumus hukum Pascal dapat dituliskan sebagai F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan keterangan yaitu F1 adalah gaya pada penampang pertama dengan satuan yaitu Newton, kemudian F2 adalah gaya pada penampang kedua dengan satuan Newton, A1 adalah luas permukaan bidang pertama dengan satuan meter persegi, kemudian A2 adalah luas permukaan bidang kedua dengan satuan meter persegi. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana prinsip kerja dari hukum Pascal. Prinsip kerja hukum Pascal, ketika kita memberikan tekanan pada zat cair yang tidak bisa dimanfaatkan, tekanan tersebut akan menyebar ke seluruh bagian zat cair dengan besar yang sama. Karena tekanan tersebut merata, gaya yang diberikan di satu titik akan diteruskan ke titik lainnya, mengikuti perbandingan antara luas penampangnya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, prinsip ini sangat berguna dan dapat diaplikasikan dalam berbagai alat yang membantu kita sehari-hari. Contohnya saja adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak ini memiliki dua tabung dengan ukuran berbeda, lalu diisi cairan, dan ketika kita memberikan gaya kecil pada tabung kecil, tekanan akan diteruskan ke tabung besar yang bisa mengangkat beban berat seperti mobil dan lain-lain dengan mudah. Selain itu, ada juga rem hidrolik pada kendaraan. Ketika kita menekan pedal rem, tekanan dari kaki diteruskan melalui minyak rem ke sepatu rem sehingga menekan roda, sehingga kendaraan akhirnya bisa berhenti dengan aman. Contoh lain adalah pompa. Ini yang dimaksudkan adalah pompa hidrolik ya, yang dimanfaatkan tekanan fluida untuk mengangkat atau memindahkan benda berat dengan gaya yang lebih kecil. Jadi hukum Pascal sangat membantu kita ya dalam memudahkan pekerjaan berat dengan gaya yang lebih kecil dan efisien. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami angkat, yaitu adalah jembatan hidrolik. Nah, media ini adalah miniatur jembatan yang bisa diangkat menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, media pembelajaran kami ini terbuat dari bahan sederhana, yaitu stik es krim, selang, dan suntikan.
Wah, sederhana sekali bukan? Dan cara kerjanya pun ketika kita menekan suntikan di salah satu sisi, maka tekanan air diteruskan melalui selang ke suntikan di bawah jembatan. Nah, tekanan ini dapat mengangkat bagian tengah jembatan secara perlahan. Dan media ini sangat efektif untuk membantu kita memahami bagaimana tekanan dalam fluida bekerja dan bagaimana hukum Pascal dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kaitan media jembatan hidrolik dengan hukum Pascal. Media jembatan hidrolik merupakan salah satu contoh sederhana dari hukum Pascal, di mana hukum Pascal sendiri berbunyi bahwa tekanan pada zat cair dalam suatu ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Beberapa kaitan media jembatan hidrolik dengan hukum Pascal. Jadi yang pertama, karena suntikan air berfungsi sebagai silinder hidrolik. Kemudian yang kedua, dua buah suntikan dihubungkan dengan selang dan air. Ketika suntikan pertama ditekan, air yang di dalamnya akan mengalir ke suntikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tekanan pada suntikan pertama menyebabkan suntikan kedua bisa bergerak, mengangkat, atau menurunkan bagian jembatan. Yang terakhir, karena tekanan pada air diteruskan secara merata, maka suntikan kedua bisa mengangkat beban kecil di atas jembatan. Media ini menunjukkan bahwa tekanan pada air dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala sistem. Nah, ini membuktikan bahwa prinsip dasar hidrolik dalam bentuk sederhana dapat diamati langsung oleh siswa. Berikut adalah langkah-langkah dari prinsip kerja jembatan hidrolik. Jadi yang pertama, ada struktur jembatan. Nah, kelompok kami membuat jembatan yang terbuat dari stik es krim sebagai rangka utama yang bisa bergerak naik turun seperti jembatan angkat. Kemudian yang kedua, sistem hidrolik. Dua atau lebih suntikan plastik dihubungkan dengan selang kecil dan diisi air. Kemudian satu suntikan berfungsi sebagai penggerak atau input dan satu lagi sebagai pengangkat atau output. Kemudian seluruh sistem tertutup dan berisi air sebagai fluida. Yang ketiga, terdapat cara kerja. Jadi, ketika suntikan input ditekan, air dalam sistem tertutup akan terdorong. Kemudian, tekanan dari air itu diteruskan ke suntikan output melalui selang. Kemudian, suntikan output akan terdorong naik mengangkat bagian jembatan. Nah, yang keempat, penerapan hukum Pascal. Tekanan dari suntikan input disebarkan merata ke seluruh fluida dan didorong ke suntikan lainnya sesuai prinsip hukum Pascal. Jadi, jembatan hidrolik dari stik dan suntikan menunjukkan bahwa tekanan dalam zat cair dapat digunakan untuk memindahkan gaya, dan ini menjelaskan cara kerja alat berat dalam kehidupan nyata dengan prinsip yang sama. Nah, setelah kalian mengetahui prinsip kerja jembatan hidrolik, selanjutnya kita akan membuat jembatan hidrolik. Nah, sebelum itu kita memerlukan alat dan bahan. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat jembatan hidrolik? Yang pertama yakni suntikan. Kemudian tentunya ada stik es krim dan juga selang kecil, sedotan, kemudian sumpit. Jangan lupa ada gunting dan juga lem tembak atau lem kayu, cat, dan juga kardus bekas. Nah, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat jembatan hidrolik, selanjutnya kita akan merangkai jembatan hidroliknya. Langkah-langkah apa saja sih yang diperlukan dalam membuat jembatan hidrolik? Tahap pertama, kita akan membuat alas jembatannya terlebih dahulu. Susun beberapa stik es krim membentuk bingkai persegi panjang dan rekatkan menggunakan lem tembak. Nah, kemudian buat sisi jembatan
dengan pola segitiga menggunakan stick es krim untuk memberikan kekuatan tambahan pada jembatan tersebut. Nah, tahap kedua yakni membuat struktur penyangga kiri dan kanan jembatan. Buat dua menara penyangga di sisi kiri dan kanan jembatan menggunakan stick es krim. Susun stick es krim tersebut secara vertikal. Kemudian rekatkan menggunakan lem tembak atau lem kayu. Tunggu hingga kering. Nah, selanjutnya yakni tahap ketiga, menggabungkan sisi alas jembatan dengan kedua penyangga kanan dan kiri jembatan. Nah, di sini kita menggabungkan sisi jembatan kanan kiri jembatan dan juga alas jembatan menggunakan sedotan dan juga sumpit. Nah, rekatkan alas jembatan ke bagian tengah sumpit, sedangkan rekatkan kedua penyangga tersebut ke bagian ujung sumpit, kedua ujung sumpit. Nah, setelah kering, selanjutnya yakni tahap keempat, merakit sistem hidroliknya. Isi dua suntikan dengan air hingga penuh, hindari adanya rongga di dalamnya. Sambungkan kedua suntikan tersebut ke selang transparan. Pastikan selang yang benar-benar tidak bocor dan juga rapat. Tempelkan satu bagian suntikan ke atas papan jembatan atau ke alas jembatan. Kemudian satunya sebagai pengendali jembatan. Nah, selanjutnya yakni tahap kelima, pengujian sistem hidrolik. Tekan perlahan suntikan pengendali, kemudian air akan mengalir melalui selang ke suntikan yang menempel pada jembatan. Tekanan akan mendorong papan jembatan ke atas. Jika tekanan ke arah sebaliknya, maka papan jembatan akan kembali turun. Ulangi beberapa kali untuk menguji kelancaran sistem hidroliknya. Nah, jangan lupa untuk mewarnai jembatan menggunakan cat agar lebih menarik. Selanjutnya, media jembatan hidrolik merupakan salah satu penerapan prinsip tekanan fluida yang sering dijadikan alat peraga dalam pembelajaran. Namun, sebenarnya konsep ini juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada sistem rem hidrolik kendaraan, di mana tekanan dari pedal rem diteruskan melalui cairan ke kampas rem untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Selain itu, prinsip kerja jembatan hidrolik juga diterapkan pada alat berat seperti ekskavator dan juga forklift yang menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat atau menggerakkan beban besar dengan mudah. Dalam dunia industri, teknologi hidrolik juga dimanfaatkan untuk mesin pres, lift barang, dan juga peralatan manufaktur lainnya yang memerlukan gaya besar dengan efisiensi yang tinggi. Melalui media jembatan hidrolik, kita dapat lebih mudah memahami bagaimana gaya kecil bisa menghasilkan gaya besar dan bagaimana prinsip ini membantu mempermudah berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang. Nah, ini adalah alat peraga jembatan hidrolik sederhana yang memanfaatkan prinsip tekanan fluida. Alat ini dibuat dari bahan ringan seperti kayu stik es krim dan menggunakan suntikan berisi air sebagai sistem hidroliknya. Ketika salah satu suntikan ditekan, air di dalamnya akan memberikan tekanan yang sama besar ke suntikan lainnya sehingga mendorong bagian jembatan untuk terbuka atau tertutup. Gerakan naik dan turun dari jembatan ini menunjukkan bagaimana gaya kecil yang diberikan melalui suntikan bisa menghasilkan gerakan yang cukup besar. Prinsip seperti ini juga digunakan dalam jembatan sesungguhnya yang bisa terbuka untuk kapal besar lewat, serta pada berbagai alat berat dan juga sistem rem kendaraan. Dengan alat peraga sederhana ini, kita bisa lebih memahami bagaimana konsep tekanan fluida dalam sistem hidrolik diterapkan dalam kehidupan nyata. Media seperti ini tidak hanya menarik, tapi juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan.